Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk kita melaksanakan amalan-amalan ketaatan seperti salat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan majelis ilmu, yaitu kita akan membahas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Dan kita masih dalam pembahasan sifatis shalah, yaitu sifat atau tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang kaifiyatus salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifiyah atau tata cara dalam kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin sudah kita bahas dan kita jelaskan tentang beberapa faidah dari hadis tersebut. Dan di antara faidah yang lainnya adalah ظاهر هذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على النبي في التشهد الأول. ظاهر هذا الحديث، ظاهر hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-tashahhudil awal aidan. Membaca salawat kepada Nabi dalam tasyahud awal juga. Kalau kemarin membaca salawat dalam tasyahud akhir, itu ada yang mengatakan wajib, rukun, dan ada yang mengatakan tidak wajib atau mustahab. Dan yang terkuat adalah wajib. Nah, bagaimana dengan tasyahud al-awwal? Maka hadis ini juga kalau dilihat dari zahirnya, yang nampak dari hadis ini adalah menjelaskan tentang disyariatkannya membaca salawat kepada Nabi pada tasyahud awal juga. Liqauli sahabati radhiyallahu anhum, karena para sahabat mengatakan dalam redaksi hadis tersebut, fa kaifa nusalli 'alaika idza nahnu sallaina 'alaika fi salatina, yaitu para sahabat mengatakan atau bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu wahai Rasulullah apabila kami sedang melakukan salat? Ya. Faqal, maka Nabi menjawab, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Apa jawaban Nabi? Bacalah salawat berikut, yaitu Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Sehingga apa? Dapat dipahami falam yakhussa tasyahhudan duna tasyahhudin. Dan Nabi tidak mengkhususkan tasyahud yang mana. Apakah tasyahud akhir saja atau ikut tasyahud awal juga. Nabi tidak mengkhususkan, sehingga apa? Zahir dari hadis ini menunjukkan membaca salawat itu juga pada tasyahud awal. Membaca salawat itu juga pada tasyahud awal.
Kalau kemarin kan pembahasannya tasyahud akhir. Taib, itu pendapat yang pertama. Yang mana pendapat yang pertama ini tadi mengatakan disyariatkannya membaca sholawat juga pada tasyahud awal. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i wa huwa sahih inda ashabihi kama sarraha bihi An-Nawawi. Jadi membaca sholawat pada tasyahud awal ini pendapatnya Imam Syafi'i, seperti yang jelas-jelas disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Wa ikhtarahu al-Wazir Ibnu Hubairah Al-Hambali wa rajjahahu Syekh Abdul Aziz bin Baz wa Al-Albani. Pendapat ini juga dipilih oleh Al-Wazir Ibnu Hubairah, dan juga pendapat ini dikuatkan, dirojihkan oleh siapa? Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani. Yaitu pendapat yang mengatakan disyariatkan membaca sholawat pada tasyahud awal juga. Pendapat yang kedua mengatakan anna sholata 'ala nabi la tushra' fi tasyahudil awal wa huwa al-qaulul qadim lisyafi'i. Pendapat kedua mengatakan membaca sholawat pada tasyahud awal itu tidak disyariatkan. Artinya kalau tasyahud awal tidak disyariatkan membaca apa? Sholawat, cukup tasyahud saja. Nah, ini pendapat Al-Qaulul Qadim, pendapat lama dari Imam Syafi'i. Demikian juga ini pendapat Qaul Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad. Pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Ahmad. Berarti jumhur ini ya, 3 imam. Wastadallu bima taqaddama fi hadits Ibnu Mas'ud min adami dzikri salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud yang mana Nabi tidak menyebutkan bersolawat setelah tasyahud. Maka ada 2 pendapat di sini terkait membaca solawat pada tasyahud awal. Yang pertama disyariatkan, yang kedua pendapat kedua tidak disyariatkan. Wal qaulul awal qawi. Fa inna at-tashahhud al-awwal wa in kana mabniyan 'ala at-takhfif kama fi hadits Ibnu Mas'ud la siyama fi haqqil imam lakin at-takhfifa qad yahsul ma'al ityan bit-tashahhud. Pendapat pertama itu pendapat yang kuat. Pendapat yang pertama tadi apa? Disyariatkan membaca sholawat pada tasyahud awal. Meskipun tasyahud awal itu memang pada dasarnya adalah mabniyan ala takhfif. Tasyahud awal itu lebih ringan daripada tasyahud akhir. Iya. Kemudian keringanan yang ada tersebut qad yahsul ma'al ityan bitasyahud. Namun meskipun ringan tapi bisa dibaca, yaitu sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man tarakahu fala haraja alaihi akhdhan biqaulil jumhur. Barang siapa yang tidak membaca sholawat pada tasyahud awal, meninggalkannya, yaitu tidak membaca sholawat pada tasyahud awal, fala haraj alaihi, maka tidak mengapa. Karena pendapat tersebut adalah pendapatnya siapa? Jumhur. Pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad.
Ya. Jadi kalau ditinggalkan atau tidak dibaca, fala haraj, maka tidak mengapa. Fa in faraghal ma'mum min at-tashahhud al-awwal qabla qiyami imamihi ta'akkada fi haqqihi as-salatu 'ala an-nabi. Lianna as-salata laysa fiha sukutun illa fi halati qira'atil imam wallahu a'lam. Namun yang perlu diperhatikan di sini, tatkala salat berjamaah kemudian imamnya tasyahud awal, ternyata kita sebagai makmum ya sudah baca tasyahud, imamnya belum berdiri ke rakaat berapa? Rakaat ketiga atau rakaat keempat? Habis tasyahud awal ya berarti rakaat ketiga. Kita sudah selesai membaca tasyahud awal, tapi imamnya masih belum bangkit berdiri menuju rakaat ketiga. Maka di sini kita membaca sholawat kepada Nabi. Karena apa? Karena sholat itu ya tidaklah disyariatkan untuk diam, kecuali pada saat imam membaca, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu baru kita diam, mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh imam. Tapi kalau pada kondisi-kondisi yang lain, ya seperti tadi tasyahud awal, ya kita sudah selesai tasyahud, tapi imamnya masih duduk, belum bangkit menuju rakaat yang ketiga, maka kita jangan diam saja. Ya, jangan diam saja. Kita baca sholawat kepada Nabi. Terlebih ada pendapat yang pertama. Apa tadi pendapat yang pertama? Disyariatkan membaca sholawat kepada Rasulullah pada tasyahud awal. Nah, ini diantara penjelasannya. Taib, itu kaitannya dengan sholawat atau hadis yang berkaitan dengan membaca sholawat pada tasyahud. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-52. Banyak sekali ya ternyata pembahasan sifat sholat ini. Hadis yang membahas tentang sifat sholat Nabi ya, yang ke-52. Atau secara keseluruhan hadisnya di sini 318. Iya. Jadi kita sudah bahas berapa hadis? 300 ya. 318. Luar biasa antum ya. Baik, pembahasannya apa? Hadis yang ke-52 dari pembahasan sifat salat Nabi, ma yusta'adzu minhu fis salati. Apa-apa yang kita meminta perlindungan kepada Allah yang kita baca pada saat salat. Ya, isti'adzah. Taib, hadisnya adalah hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in." Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud atau selesai tasyahud, maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah, beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal.
Yaqul, dia membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Muttafaqun alaih. 4 perkara yang kita diperintahkan oleh Rasulullah agar meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara tersebut adalah, yaitu kita membaca, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari siksa neraka jahannam. Yang pertama. Yang kedua, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ini yang ketiga. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang keempat, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Ada berapa tadi? Ada 4. Wa fi riwayatin, itu muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, idza faragha ahadukum minat tasyahhud al-akhir. Apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir. Kalau lafaz yang pertama tadi cuma idza tasyahhada ahadukum, apabila kalian selesai tasyahud. Riwayat Muslim lebih jelas lagi, selesai dari tasyahud akhir. Selesai dari tasyahud akhir. Taib, di antara penjelasan beberapa lafaz dari redaksi hadis tersebut, idza tasyahhada ahadukum, maksudnya adalah apabila qara'at tasyahud, apabila kalian membaca tasyahud. Ya, apabila kalian membaca tasyahud. Tasyahud apa di sini? Dijelaskan dalam riwayat Muslim tadi. Al-murad bihi at-tasyahud al-akhir. Apabila kalian membaca tasyahud akhir. Ya. Kemudian falyasta'id billahi min arba'in, ay falyatlub al-'audzah. Hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah. Apa itu al-'audz wal-'iyadz? Al-iltija wal-i'tisam, yaitu memohon perlindungan kepada Allah. Memohon perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kita ini diminta, disuruh oleh Rasulullah agar kita itu minta perlindungan, dilindungi, dijaga, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ini perkara besar atau perkara kecil ini? Sampai kita ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta perlindungan kepada Allah. Karena enggak ada yang bisa melindungi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasta'id billah. Makanya jangan merasa pede gitu ya. Ini sudah ngaji Bulughul Maram ini. Ya. Atau sudah ngaji Riyadhus Shalihin, ngaji sirah, ngaji akidah, tauhid. Ya, karena sejatinya kita ini di setiap waktu, di setiap saat, setiap detik ini kita butuh pertolongan dan perlindungan dari Allah. Ya, falyasta'id billah,
maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah min arba', dari 4 perkara. Ada riwayat juga yang mengatakan ista'idzu billahi min khamsin, yaitu mintalah perlindungan kepada Allah dari 5 perkara. Kalau dalam hadis ini 4 perkara, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam An-Nasai, Imam Ahmad, ya, ista'idzu billahi min khamsin, mintalah perlindungan kepada Allah dari 5 perkara. Satunya apa? Satunya apa? Tetap sama sebenarnya, tetap sama, hanya saja fitnah kehidupan dan fitnah kematian yang pada hadis pertama itu dijadikan satu, namun dalam hadis yang lain riwayat Imam Nasai dijadikan 2, sehingga menjadi 5. Fitnah kehidupan sendiri, fitnah kematian sendiri. Taib. Kemudian juga dijelaskan lafaz dalam redaksi hadis ini min azabi jahannam, yaitu berlindung dari azab jahannam, ay an-nar al-azima al-ba'ida al-qa'r, yaitu api yang sangat dahsyat, api yang sangat super panasnya, sehingga api yang ada di dunia ini nggak ada apa-apanya. Ya, azab jahannam an-narul azimatul ba'idatul qa'ri, yang sangat dalam. Wa lafdzu jahannam min asma'in nar, dan lafaz jahannam itu termasuk salah satu dari nama-nama neraka. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah dari azab neraka jahannam. Pasti nggak kuat ya. Wong yang api di sini di dunia saja kita nggak kuat. Jangankan kena apinya, ya, mepet atau deket-deket aja sudah jantungan ya. Ini masih di dunia, apalagi yang jahannam ini, an-narul azimah. Dan meminta perlindungan juga yashmalul isti'adzah minal asbabil muaddiyah ila azabi jahannam minal kufri wal ma'asi. Sebagaimana tatkala kita meminta perlindungan kepada Allah dari azab neraka jahanam, itu mencakup berlindung kepada Allah dari sebab-sebab yang bisa memasukkan kita ke dalam azab api neraka jahanam, seperti kekufuran, kemaksiatan. Karena yang bisa memasukkan ke dalam azab neraka jahanam adalah apa? Kemaksiatan. Sehingga kalau kita meminta perlindungan dari sebab-sebabnya, insya Allah dijauhkan dari masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, jadi kita juga meminta agar dilindungi dari yang namanya melakukan kemaksiatan dan perbuatan kufur.
Kemudian di antara lafadz yang disyarah wa min azabil qabri, dan kami meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Aslul qabri madfanul mayyit. Kubur itu adalah tempat ditanamnya yaitu mayit, jenazah. Itu kubur ya. Rumah kita setelah kita mati. Karena mayit akan dimasukkan, ditanam di dalam kubur tersebut. Ini secara asal makna dari kubur. Wal murad bihi huna ma huwa a'ammu min dzalik. Namun yang dimaksud dalam doa ini, aku berlindung dari azab kubur, itu maknanya lebih umum. Ma bainal mauti wa qiyamis sa'ati wa illam yudfan al mayyit. Jadi aku berlindung kepada Allah dari azab kubur, yaitu setelah meninggal dunia sampai datangnya hari kiamat. Dan tidak terkhusus bagi orang yang ditanam di dalam kuburan, dikubur dalam lahat atau kubur. Tapi orang yang mati seperti kalladzi yahtariku wa yakunu ramadan au ta'kuluhu siba'. Ada orang yang mati tapi enggak dikubur. Seperti orang yang mati karena kebakaran. Hangus apa enggak? Hangus. Jadi abu. Wa yakunu ramadan, jadi abu, sudah enggak ada bekasnya. Apakah tidak mendapatkan azab kubur? Tetap dapat, meskipun jenazahnya tidak ditanam, tidak dikubur dalam kuburnya. Atau orang yang mati dimakan binatang buas. Ada nggak seperti itu? Di hutan tiba-tiba ketemu macan, ya. Macannya belum makan siang, ya. Waduh. Akhirnya dimakan sama singa, dimakan sama macan, harimau, tanpa tersisa. Nah ini kan berarti nggak dikubur ya. Nah apakah nggak mendapatkan azab kubur? Tetap dapat. Karena maksud dari min azabil qabri ma bainal mauti wa qiyamis sa'ati wa illam yudfan al mayyit. Makanya jangan punya pikiran ya, biar nggak kena fitnah kubur, azab kubur, saya mending dimakan binatang buas saja ya, atau terbakar, atau tenggelam di laut, ya tetap kena, tetap kan kena, meskipun tidak dikubur, tidak bisa lari kita ini. Ya, dan itu pun juga masuk dalam bunuh diri yang dilarang, dosa besar. Ya, waliyadzubillah. Wal murad bi adzabil qabri ma yahsul lil mayyit fi qabrihi min alamin nikal mimma yahsul lil badan war ruh ma'an war ruh qad tattasilu bil badan wa qad tanfasilu anhu.
yaitu azab kubur, yaitu azab yang diterima oleh mayit dalam kuburnya karena dosa-dosa yang dia lakukan tatkala masih hidup. Contoh simpelnya, tidak istinja pada saat pipis, buang hajat, ya, tidak memperhatikan kebersihan dan kesucian setelah buang hajat. Apalagi yang namam, tukang adu domba. Dan juga dosa-dosa yang lain, itu berbahaya di dalam kubur, nanti kena azab kubur. Dan itu yang dirasakan oleh badan dan ruh, ya. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah dari yang namanya azab kubur. Dan jangan terpengaruh dengan orang-orang, ya, mati kemudian dianggapnya sudah apa? Sudah selesai urusannya, sudah tenang, ya. Justru itu awal dari perjalanan akhirat, mulai dari alam barzakh. Ya. Jadi jangan terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan yang lainnya yang mengatakan kalau mati sudah nyantai, sudah rehat, ya. Bahkan dalam agama kita ndak, ya. Jadi kita benar-benar meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati. Al-fitnah, al-imtihan, wal-ibtila. Fitnah itu adalah ujian, cobaan. Ya, ada juga godaan. Wal-mahya, wal-mamat, ay al-haya, al-maut. Al-mahya kehidupan, al-mamat kematian. Wa yahtamilu zamana dzalika. Dan itu diantara maksudnya adalah apa? Masa tatkala hidup dan masa atau zaman tatkala mati, ya. Wa fitnatul mahya ma ya'ridhu lil insani fi halil hayati min fitanin wa ibtila'in bisyubhat allati yaltabisu alaihi bisababiha al-haqqu bil batil aw bisyahawat allati yanhamuk bisababiha fi hubbi dunya wa ta'alluq biha hatta yakuna dhalika sababan fi zayghihi wa dhalalihi wa inhimakihi fil maladzat. Itu fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan itu mencakup dua fitnah, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dan kemarin sudah kita jelaskan, ya. Jadi selama kita masih hidup itu terus mendapatkan dua fitnah ini, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, yang kalau kita tidak hati-hati, dua fitnah ini bisa menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Ya, betapa banyak orang yang juga sudah punya ilmu tapi dikalahkan dengan syahwatnya, hawa nafsunya, pengen kekuasaan, pengen harta, ya, pengen wanita, hawa nafsunya, padahal dia punya ilmu tapi dikalahkan dengan syahwatnya, ya. Demikian pula fitnah syubhat. Fitnah syubhat ini yang menjadikan rancu antara yang hak dan batil, atau bahkan yang batil itu dianggap hak.
Nah, ini kalau kita nggak belajar ilmu agama yang benar, maka akan gampang terkena syubhat. Apalagi sekarang ini banyak orang-orang yang pinter ngomong. Yang jelas-jelas haram itu kadang diputarbalikkan menjadi halal. Nah, ini kita yang nggak pernah punya bekal ilmu agama, senjata ilmu agama yang mumpuni, itu gampang diputarbalikkan oleh orang yang yaitu pinter ngasih syubhat. Iya, makanya di sini thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, itu fitnatul mahya. Wa amma fitnatul mamat fa fiha qaulani. Adapun fitnah kematian itu ada dua pendapat. Yang pertama, ma yakunu 'indal mauti sa'atal ihtidhar. Fitnah kematian itu yang pertama ada yang mengatakan pada saat sakaratul maut. Itu memang diuji. Ya, diuji keistiqomahan kita di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah. Wa udhifat ilal maut liqurbiha minhu. Dan kenapa ya digandengkan dengan kematian? Kenapa sakaratul maut itu digandengkan dengan kematian? Karena memang sangat dekat. Orang kalau sudah sekarat, ya sudah alamat. Sebentar lagi akan apa? Akan mati. Kalau sudah sekarat ya seperti itu. Kadang yang dokter yang sangat profesional saja sudah angkat tangan itu, sudah sakaratul maut ini, sudah tanda-tandanya sudah kelihatan. Padahal dia masih hidup ya, tapi dinamakan fitnatul mamat. Itu sakaratul maut karena memang waktunya sangat berdekatan. Ya. Dan juga li'azimi khatariha haitsu inna syaitan yakunu ahras ala ighwa'i bani adam fi tilka sa'atil jarihah li'annaha khatimatul hayah wa 'alaiha madaru sa'adatihi wa syaqaihi. Karena pada saat sakaratul maut, detik-detik terakhir dari kehidupannya, itu setan-setan lebih bersemangat untuk menjerumuskan Bani Adam ke dalam kekufuran. Karena itu sudah paling akhir. Sehingga setan itu bagaimana caranya agar orang yang sakaratul maut tersebut bisa kufur kepada Allah. Terus digoda. Ya. Karena sakaratul maut itu adalah khatimatul hayah, penutup kehidupan, akhir kehidupan seseorang, yang mana hanya satu dari dua pilihan: mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah maka kematiannya dalam keadaan akhir yang baik. Kalau husnul khotimah. Kalau su'ul khotimah maka tanda kesengsaraan. Ya. Maka hati-hati. Dan sakaratul maut, detik-detik terakhir itu sangat erat kaitannya dengan kebiasaan kita. Sangat erat kaitannya dengan apa? Kebiasaan kita. Kalau suka musik, suka nyanyi, ya ini. Jangan-jangan nanti pas di akhir-akhir kehidupan bukan kalimat tauhid yang diucapkan, tapi apa?
nyanyi, yang suka nge-game, ya, yang suka melakukan perbuatan maksiat yang lainnya, sudah jadi kebiasaan. Itu kadangkala di akhir-akhir hayatnya itu kelihatan. Bahkan yang lebih berbahaya itu adalah masalah hati kita. Karena kadangkala kelihatannya kok dilihat dari luar baik orang ini, padahal dalam hatinya itu ada niat-niat yang buruk yang tidak diketahui oleh manusia, yang hanya diketahui oleh Allah dan dia sendiri. Dan itu nampak pada saat akhir. Makanya dalam sebuah hadis itu kan ada orang yang sudah sangat dekat sekali ya dengan surga, namun dia ditakdirkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Lalu dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan kekufuran sehingga masuk ke dalam neraka. Itu diantaranya hadis yang lain, fima yabdun nas, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan ini cuma dilihat manusia saja, dalam pandangan manusia saja, tapi hatinya sebenarnya nggak ikhlas, hatinya penuh dengan penyakit-penyakit hati. Ini akan nampak nanti di akhir-akhir. Makanya kita ini juga harus benar-benar memperhatikan hati kita, niat kita. Ya, kalau dalam zahir kita ini sudah bagus ya, mengikuti sunnah Nabi, maka jangan sampai dilalaikan masalah hati kita. Jangan sampai ada kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit hati. Itu jangan sampai. Karena apa? Nanti kelihatannya itu, nampaknya itu pada akhir-akhir kita. Dan itu yang akan menggiring kepada su'ul khotimah, yang menggiring kepada akhir yang jelek. Pendapat yang kedua, annal murad bi fitnatil mamat ma yahsul lil mayyit ba'da mautihi hina yus'al fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Pendapat yang kedua menjelaskan yang dimaksud dengan fitnah kematian itu adalah apa yang terjadi pada mayit setelah mati, yaitu ditanya dalam kuburnya tentang Rabbnya, tentang agamanya, tentang nabinya. Wa ala dzalika madaru tan'imil mayyit fi qabrihi au ta'dzibihi. Kalau dia berhasil menjawab pertanyaan tersebut tentang Rabbnya, tentang agamanya, tentang nabinya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan kubur, nikmatul qabr. Namun kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan azabul qabri. Nah, ini ujian atau fitnatul mamat. Iya. Makanya kita itu jangan sampai lupa, jangan sampai lalai dari memikirkan kehidupan kita, kehidupan alam barzakh di kuburan dan juga kehidupan di akhirat. Jangan yang dipikir itu cuma kehidupan dunia saja ya. Ini nanti siang ini nanti ini sarapan apa ini? Terus nanti siang sarapan apa ya? Besok ini kemana ini jalan-jalan? Dipikirkan cuma dunia. Ya memang hidup di dunia harus mikir ya. Mosok hidup di dunia gak mikir itu kan ya. Tapi sebatas kebutuhan kita saja.
Jangan sampai mengalahkan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah, hidup di dunia ini untuk ibadah. Ya. Jadi bagaimana nanti keadaan saya tatkala di kuburan? Dapat azab kubur atau nikmatku kubur? Bagaimana nanti tatkala di akhirat? Ya, hisab saya seperti apa? Rapot saya bagaimana? Ya, kitab amalan. Bagaimana nanti ketika melewati sirat? Ya, itu secepat kilat atau malah merangkak-rangkak sampai mau jatuh, ya, dimakan yaitu api neraka. Nah, ini harus kita terus ingat-ingat selalu agar apa? Kita jangan gampang-gampang melakukan maksiat dan perbuatan dosa. Dan agar kita semangat dalam beramal soleh, dalam melakukan amal-amal ketaatan. Kemudian qauluhu wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Al-murad bi fitnatil masihid dajjal sadduhu an-nasa an syar'illahi ta'ala bima ya'ti bihi min asbabil fitnah, yaitu kami berlindung kepada Allah dari kejelekan fitnah Masih Ad-Dajjal. Karena memang fitnah Dajjal ini luar biasa, sangat besar, sangat dahsyat. Ya, bisa mengelabui manusia. Dajjal ini bisa mengelabui manusia. Makanya kalau nggak kuat-kuat, nggak bisa menghadapi fitnah Dajjal. Luar biasa besarnya. Wa khassaha bidzikri wa in kanat min fitnatil mahya li'annaha a'zamu fitnatin 'ala wajhil ardi. Fitnah Dajjal ini kan termasuk sebenarnya dalam fitnah kehidupan. Ketika orang-orang masih hidup itu kan, akan di akhir zaman nanti akan bertemu dengan Dajjal. Nah, kenapa kok dipisahkan tersendiri padahal harusnya masuk dalam ujian kehidupan? Karena memang fitnah Dajjal ini a'zamu fitnatin 'ala wajhil ardi. Fitnah yang amat besar yang ada di muka bumi. Makanya dipisahkan sendiri. Ya, makanya kita meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Al-Masihid Dajjal, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imran bin Husain. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati amrun akbar minad Dajjal." Nabi sendiri sudah memperingatkan kita semua, ada perkara yang besar, ya, yaitu fitnah Dajjal. Wal Masih Ad-Dajjal rajulun a'war. Rajulun a'war. Al-Masih Dajjal itu adalah laki-laki yang a'war. Apa itu a'war? Buta sebelah. Bahasa Surabaya apa? A'war. Nah itu, buta sebelah matanya, sebelah kanan itu yang buta itu. Tapi meskipun kondisinya seperti itu, bisa mengelabui manusia dan banyak pengikutnya. Yakhruju fi akhir zaman yadda'i ar-rububiyyah. Di akhir zaman akan muncul dan dia mengaku bisa rububiyah, yaitu ketika dia pengen nurunkan hujan bisa dengan izin Allah, tapi untuk menguji manusia.
ikut Dajjal apa? Tidak. Ya, makanya fitnahnya luar biasa. Maktubun baina ainaihi kafara, ay kafir. Yaqra'uhal mu'min wa illam yakun qari'an. Seorang mukmin akan bisa membaca. Ya, di antara baina ainaihi itu ada tulisan kaf fa ra. Orang mukmin meskipun enggak bisa baca dia akan tahu. Ya, summiya masihan li'annahu mamsuhal aini. Dinamakan Masih itu dikarenakan salah satu matanya terhapus. Itu tadi, mata sebelah apa? Sebelah kanan. Aw li'annahu yamsahul ardha bisayrihi fiha. Atau dinamakan Masih dikarenakan dia bisa yaitu berjalan, ya, yamsahil ardha, bisa berjalan di muka bumi ini ya dengan cepat. Ya, wa summiya dajjalan likathrati dajlihi wa hiya sighatun mubalaghah wa dajjal al-kadhib wa tamwih. Dinamakan dajjal karena yaitu pendusta. Ya, dikarenakan pendusta itu kadzib. Ya, wa qad waradat al-akhbar as-sahiha bi khurujihi fi akhir az-zaman min nahiyatil masyriq wa khurujihi min asyrati as-sa'ati al-idham. Nas'alullaha an yu'idhana wa ya'simana minhu. Yang mana akhir zaman akan muncul, ya, dan ini fitnah yang sangat besar dan termasuk tanda-tanda besar dari tanda-tanda hari kiamat. Makanya kita memohon kepada Allah agar dilindungi, agar dijaga dari fitnah Dajjal tersebut. Sudah habis waktunya ya. Kurang berapa? 54. 1 jam lagi berarti ya. Baik. Kita baca sedikit ya. Al-hadits dalilun ala anna al-musalli ma'murun bil isti'adzati billahi ta'ala min hadhihi al-arba'i fi at-tashahhud al-akhir min kulli salatin fardhan wa nafla. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasannya orang yang sholat diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah, beristi'adzah kepada Allah dari 4 perkara. Fit tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir. Jadi setelah tasyahud, sholawat, maka membaca doa yang berisikan isti'adzah dari 4 perkara. Iya. Setiap solat, baik solat fardu atau solat sunnah. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu min hadhihi al-arba'i wa amara al-ummata biha. Nabi saja itu meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara ini. Jadi ini adalah sunnah fi'liyah. Nabi juga melakukannya. Nabi mengerjakannya sehingga dinamakan apa? Sunnah fi'liyah. Dikerjakan oleh Rasulullah. Padahal Nabi itu pasti dijaga oleh Allah, tapi tetap meminta perlindungan kepada Allah. Apalagi kita. Iya. Maka lebih utama lagi, lebih berhak lagi untuk meminta perlindungan kepada Allah. Jadi Nabi beristi'adzah dan Nabi memerintahkan umatnya agar beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara tersebut. Fajtama'a fiha al-qaulu wal fi'lu. Makanya Nabi itu mengumpulkan 2 perkara, yaitu secara qaul, ucapan Nabi memerintahkan,
Dan secara fi'il perbuatan Nabi melakukan sangat kuat sekali. Nabi tidak hanya memerintahkan secara ucapan qaul, tapi juga Nabi melakukannya dengan fi'ilnya. Wal amru bid du'a bil isti'adzati minha fi shalah dalilul inayati biha. Dan perintah Nabi agar berdoa dengan doa ini di dalam salat kita itu menunjukkan kita itu harus benar-benar memperhatikan doa tersebut. Fa inna wiqayatal 'abdi minha sababun lil falahi fid dunya wal akhirah. Karena kalau kita lihat doa agar dilindungi oleh Allah dari 4 perkara tersebut mencakup keberuntungan, kesuksesan baik di dunia dan di akhirat. Siapakah yang tidak beruntung tatkala dia berhasil melewati ujian fitnah al-mahya wal mamat? Fitnah kehidupan tadi itu yang isinya syahwat, dan kita aja kalau ada ya saudara kita atau teman kita yang dulunya baik gitu kan, dulunya taat, setelah itu kena syahwat, ya, tidak ngaji lagi, tidak sholat lagi, itu gimana? Perasaan kita bagaimana? Padahal dulunya Masya Allah, bahkan ana umpama ya, ana ini dapat hidayah melalui teman saya ini, tapi kok sekarang jadi kayak gini gitu loh ya. Itu gimana perasaan kita? Nah itu namanya fitnah kehidupan, kan kita nggak tahu seperti apa. Iya. Jadi 4 hal tersebut adalah sebab keberuntungan di dunia dan di akhirat. Fa innaha umurun 'azimatun yashtaddul bala wa ya'zum al-khatar fi wuqu'iha. Karena kalau sudah terjerumus ke dalamnya itu luar biasa besarnya, dahsyatnya. Iya. Yang kena syahwat itu kita itu kadang sudah nasihati nggak bisa itu. Kena narkoba, kena zina, iya, kena fitnah syahwat yang lain itu nggak bisa itu. Kalau sudah masuk ke situ itu, iya, apalagi ya syubhat juga itu, syubhat, ya, baik itu takfiri, syubhat yang lain, itu kalau sudah mengakar itu nggak bisa, sulit rasanya. Ya, jadi sangat berbahaya sekali. Karena kalau sudah masuk ke dalamnya itu luar biasa. Iya. Mungkin cukup penjelasannya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Membaca doa ini hukumnya wajib apa enggak? Ya, itu nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.